Vel menggunakan sihir petirnya untuk membasmi sekelompok venom tarantula yang mencoba menyergap mereka di hutan. Mukouda memungut bangkai laba-laba tersebut ke dalam item box, sementara Vel mengeluh karena monster itu cangkangnya keras dan tidak enak dimakan. Mukouda memutuskan menu makan malam hari ini adalah gyoza dan mulai memesan kulit gyoza serta bumbu-bumbu lewat Skillnet Supermarket. Sesi memasak dimulai dengan Mukouda yang mencincang sayuran dan mencampurkan daging giling Orc General dengan berbagai bumbu dapur. Mukouda mengajari Sui cara membungkus gyoza, meski awalnya Sui terlalu bersemangat dan mengisi adonannya terlalu penuh. Proses menggoreng gyoza dilakukan dengan teknik steam air dan diakhiri dengan minyak wijen agar kulitnya menjadi renyah sempurna. Vel dan Sui sangat menikmati gyoza buatan Mukouda yang juicy dan renyah. Bahkan mereka langsung meminta tambah dalam sekejap. Saat Mukouda akhirnya bisa menikmati gyoza dan birnya dengan santai, seekor naga kecil tiba-tiba jatuh dan menabrak wajahnya. Vel menjelaskan bahwa makhluk itu adalah pixie dragon yang langka dan Mukouda mencoba memberinya satu buah gyoza. Naga kecil itu ternyata bisa bicara lewat telepati dan memaksa ingin menjadi monster kontrak Mukouda hanya demi bisa makan enak terus. Mukouda diminta memberi nama pada naga tersebut dan secara spontan memberinya nama Dora-chan yang langsung terdaftar di statusnya. Meskipun Dora-chan awalnya protes karena namanya terdengar seperti anak kecil, tapi akhirnya pasrah dan berkenalan dengan Sui. Rombongan tiba di kota tekstil Krell dan mampir ke guild petualang, di mana resepsionis memberitahu bahwa Guild Master Rodolfo ingin bertemu Mukouda untuk menyelidiki hutan karena mereka kekurangan stok benang dari venom tarantula. Mukouda dengan canggung mengeluarkan tumpukan besar bangkai venom tarantula yang sudah dikalahkan Vel sebelumnya, membuat Rodolfo kaget sekaligus lega. Rodolfo memberitahu bahwa daging tarantula itu sangat enak jika direbus garam, membuat Vel, Sui, dan Dora-chan langsung menuntut untuk dimasakkan. Sambil menunggu proses dismantling di guild, Mukouda pergi ke pasar dan membeli pakaian baru dengan harga yang cukup murah. Mukouda kembali ke guild dan melihat daging tarantula yang sudah dikupas ternyata sangat mirip dengan kaki kepiting, dan rasanya pun sangat luar biasa enak. Pesta masakan serba kepiting dimulai di hutan. Mukouda memasak nasi goreng, salad, kanitama, dan lumpia menggunakan daging tarantula. Mukouda juga membuat menu simpel kepiting bakar untuk Vel, dan mereka semua makan dengan sangat lahap. Dora-chan menceritakan bahwa dia mengikuti mereka karena mencium bau makanan enak, yang ternyata menjadi penyebab para tarantula di hutan mengamuk ketakutan. Setelah makan besar, Mukouda dan Sui menikmati waktu santai dengan berendam di bak mandi buatan sihir tanah, untuk menghilangkan bau amis. Keesokan harinya, Rodolfo menyerahkan cangkang Earth Dragon kepada Rodolfo, namun Rodolfo menolak karena tidak sanggup mengolah bahan sekeras itu. Rodolfo menyarankan Mukouda pergi ke kota Dungeon Dolan untuk menemui Guildmaster Elran yang ahli soal naga, dan mereka pun segera berangkat. Mukouda dan para familiarnya akhirnya tiba di kota Dungeon Doran yang terlihat sangat besar dan megah dari kejauhan. Saat hendak masuk gerbang, mereka melihat antrean panjang, tapi Mukouda cukup menunjukkan kartu guildnya untuk bisa masuk tanpa masalah. Seorang elf bernama Elran yang ternyata adalah Guildmaster muncul dan menyambut Mukouda dengan antusiasme yang agak berlebihan. Di dalam ruangan guild, Elran memberikan tempat bertengger khusus untuk Dora-chan dan mulai menunjukkan obsesi anehnya pada naga. Ugor, sang wakil Guildmaster, masuk dan mengingatkan Elran tentang jadwal pertemuan, lalu menyeret dia pergi dari diskusi naga yang tak berujung. Di gudang, Mukouda mengeluarkan Earth Dragon dari item box yang membuat Elran histeris kegirangan melihatnya secara langsung. Bukannya langsung memotong, Elran malah sibuk mengukur setiap inci tubuh naga itu dengan detail, membuat Vel mulai tidak sabar. Elran baru tahu kalau Mukouda bisa berkomunikasi lewat telepati dengan naga, dan dia makin histeris karena iri ingin bisa bicara dengan naga juga. Hari sudah malam, tapi pemotongan belum dimulai. Vel, Dora-chan, dan Sui sudah kelaparan berat sampai lemas karena menunggu. Mukouda membuka Skillnet Supernya dan memesan paket makanan khas Hokkaido untuk makan malam praktis karena sudah terlalu lelah memasak. Mukouda mulai memasak daging domba dan sayuran di atas panci khusus Genghis Khan yang aromanya langsung menggugah selera para familiar. Para familiar mulai melahap daging panggang tersebut, bahkan Vel yang biasanya anti sayur pun mengakui kelezatan sayuran yang dimasak dengan lemak daging. Sebagai penutup makan malam, Mukouda membagikan biskuit sandwich mentega yang manis kepada Sui, Vel, dan Dora-chan. Keesokan harinya, Elran mencoba memotong kulit Earth Dragon menggunakan pisau mithril milik guild, tapi pisaunya malah patah karena kulit naga terlalu keras.
Karena butuh pisah lebih kuat, Vel menyarankan untuk mencari biji di dungeon, tapi Mukoda menolak keras karena takut menarik perhatian. Tiba-tiba, Dewa Pandai Besi Hephaestus dan Dewi Perang Vahagen menghubungi Mukoda lewat patung persembahan untuk menawarkan bantuan. Hephaestus menawarkan berkah pandai besi agar mereka bisa membuat pisau sendiri, dengan imbalan minuman keras sebagai persembahan. Ninlil dan dewi-dewi lainnya ikut nimbrung menagih jatah persembahan mereka berupa makanan manis dan produk kecantikan. Mukoda menyetujui tawaran itu, dan cahaya berkah turun menyelimuti Sui, Vel, dan Durachan sebagai tanda kontrak telah terjalin. Elrond terlihat depresi berat di antara tumpukan buku gara-gara pisau mithrilnya kalah keras saat mencoba membedah kulit naga, sampai Goran dan Mukoda harus turun tangan. Mukoda meminjamkan pisau buatan Sui untuk dicoba, dan sret, Elrond langsung shock melihat betapa mudahnya kulit Earth Dragon itu tergores. Saking kagumnya dengan ketajaman pisau itu, Elrond sampai jatuh cinta dan meminta waktu 3 hari agar bisa membedah naga dengan sangat teliti. Vel sudah tidak sabar ingin segera menjajal dungeon, tapi Mukoda menolak mentah-mentah ajakan itu karena merasa persiapan logistiknya belum cukup matang. Giliran Sui yang merengek minta ikut beraksi piu-piu di dungeon, membuat Mukoda akhirnya luluh dan setuju, pergi setelah semua persiapan selesai. Baru saja sampai di depan dungeon dan mendengar dalamnya ada 30 lantai, nyali Mukoda langsung ciut dan dia memutuskan untuk membatalkan pendaftaran. Vel dan Sui jelas kecewa berat karena batal masuk, tapi Mukoda beralasan kalau mereka butuh stok makanan enak yang banyak biar tidak kelaparan di dalam sana nanti. Mumpung sedang berada di kota besar, Mukoda mulai belanja bahan makanan gila-gilaan di pasar, memborong sayuran dan roti untuk bekal di dungeon. Mata Mukoda langsung tertuju pada sebuah kompor sihir model terbaru yang dilengkapi oven besar, alat yang sempurna untuk memanggang maga utuh. Meski harganya bikin dompet menangis, Mukoda akhirnya memutuskan membeli kompor mahal itu demi kualitas masakan yang lebih mantap untuk teman-temannya. Mukoda mulai maraton masak di halaman, menyiapkan stok makanan gila-gilaan, mulai dari rebusan orc general, kubis gulung, sampai beef stew wyvern. Di sela-sela kegiatan masak, Sui memberikan kejutan manis berupa pedang pendek mithril buatannya sendiri yang super tajam khusus untuk Mukoda. Goran datang ke penginapan membawa kabar gembira kalau proses pembedahan Earth Dragon akhirnya sudah selesai, meski Elrond sepertinya bikin ulah di guild. Elrond menyambut kedatangan Mukoda dengan wajah berseri-seri. Bangga bukan main karena sudah berhasil membedah naga legendaris itu tanpa cacat sedikit pun. Pihak guild ingin membeli darah, hati, dan taring naga itu dari Mukoda karena bagian-bagian itu merupakan bahan obat langka dan sangat berharga. Mukoda menerima bayaran yang sangat fantastis berupa ribuan koin emas, jumlah yang cukup buat bikin siapa saja mendadak jadi orang kaya raya. Saat masuk ke ruang pendingin sihir, Mukoda melihat tumpukan daging Earth Dragon yang sudah dipotong rapi dan siap untuk diolah menjadi hidangan lezat. Tidak tahan melihat daging naga yang menggiurkan, Elrond memohon-mohon ingin mencicipinya, dan Mukoda pun dengan baik hati mengajaknya makan bersama. Mukoda memamerkan kompor barunya, memanggang bongkahan besar daging naga yang sudah dibumbui herb dan olive oil di dalam oven sampai matang sempurna. Begitu matang dan disiram saus bawang putih, rasa daging naga itu ternyata begitu dahsyat sampai bikin Mukoda merinding kenikmatan saat gigitan pertama. Vel, Durachan, dan Sui makan dengan sangat lahap, mengakui kalau rasa daging naga ini memang levelnya beda jauh dari monster biasa yang pernah mereka makan. Elrond makan sambil menangis terseduh-seduh, terharu luar biasa karena impian seumur hidupnya buat memakan daging naga akhirnya benar-benar terwujud. Di alam dewa, Ninlil, Agni, dan Kisharle panik berluar biasa takut Mukoda mati di dungeon dan suplai barang-barang dunia lain kesukaan mereka jadi terputus. Vahagan sang dewa perang muncul dan memaksa memberikan skill perlindungan ke Mukoda, meski Mukoda sudah menolak berkali-kali karena tidak mau repot. Vel mendesak Mukoda untuk segera masuk ke dalam dungeon, sementara Mukoda terlihat ragu dan pasrah diseret oleh antusiasme familiarnya. Mereka berlari kencang menuruni lantai dungeon, menabrak dan menginjak-injak monster yang menghalangi jalan tanpa ampun. Sebuah anak panah perangkap melesat ke arah Mukoda namun tertahan oleh kekai milik Vel, yang kemudian menjelaskan bahwa dungeon itu seperti makhluk hidup yang memangsa manusia. Sesampainya di depan ruangan bos lantai 10, mereka bertemu dengan kelompok petualang Iron Wheel yang terkejut melihat monster besar seperti Vel. Vincent menjelaskan aturan tak tertulis di dungeon kepada Mukoda tentang prioritas bagi siapa yang pertama kali menyerang monster atau membuka peti harta. Giliran mereka masuk, Durachan dengan semangat menyemburkan bola api dan menghabisi bos Venom Tarantula dalam sekejap. Di lantai 11, bos Orc General muncul namun langsung dikalahkan dengan mudah oleh serangan cepat Durachan.
Mukoda dan rombongannya tiba di area aman atau safe zone dan kembali bertemu dengan anggota Iron Will yang sedang beristirahat. Mukoda memperkenalkan anggota baru keluarganya, Dora-chan si Pixie Dragon dan Sui si Slime, yang langsung disambut gemas oleh Rita. Vel dan yang lainnya mulai kelaparan, jadi Mukoda memutuskan untuk memasak dan mengajak anggota Iron Will makan bersama. Mukoda menyajikan rebusan daging wyvern dan roti hitam, membuat Werner, Vincent, Rita, Franka, dan Ramon terkejut dengan kelezatan daging tingkat tinggi tersebut. Setelah makan besar, Mukoda berpamitan kepada Iron Will untuk melanjutkan penjelajahan ke lantai yang lebih dalam. Suasana dungeon berubah drastis saat mereka mencapai lantai 16, yang kini terlihat seperti hutan di dalam gua. Mukoda menemukan peti harta karun, tapi Vel memperingatkan bahwa itu adalah peti perangkap yang berisi gas beracun. Dewi Ninlil muncul dalam ingatan Mukoda, menjelaskan bahwa tumpukan berkah dari para dewi membuatnya kebal terhadap racun dan penyakit. Mukoda memberanikan diri membuka peti tersebut, dan benar saja gas beracun keluar, namun tidak berdampak apa-apa padanya selain peti yang ternyata kosong. Di lantai 21, mereka menemukan peti harta karun raksasa yang ternyata adalah monster mimik yang sedang menyamar. Mimik itu menyerang, dan Mukoda dengan panik menusuknya menggunakan pedang pendek mithril hingga monster itu tewas. Setelah mimik dikalahkan, sebuah peti harta karun asli muncul berisi kotak perhiasan yang mewah. Sekelompok giant killer mantis menyerang, dan Vel menghabisi mereka semua dengan sihir petir dalam sekejap. Dora-chan tidak mau kalah, ia melesat cepat dan menembus tubuh Marder Grizzly yang mencoba menyerang. Sui juga ikut beraksi dengan menembakkan cairan asamnya untuk menjatuhkan sekumpulan kupu-kupu beracun. Sebelum melawan bos, Mukoda membeli daging wagyu mahal dari Net Super dan memasak stik dan sosis untuk meningkatkan status mereka. Vel, Dora-chan, dan Sui makan dengan lahap, menikmati hidangan daging berkualitas tinggi buatan Mukoda. Mukoda mengecek status mereka setelah makan. Ternyata level Vel dan yang lain naik drastis, sementara level Mukoda hampir tidak berubah. Mukoda, Vel, Dora-chan, dan Sui akhirnya menemukan area bos di hutan, tapi yang muncul malah ular jaksasa bernama Vasuki yang ukurannya lebih mirip kaiju daripada monster biasa. Meski Mukoda panik mendengar racun mematikan Vasuki, Vel tetap santai karena punya perlindungan dewa. Dora-chan dan Sui langsung maju menyerang tanpa ragu dan berhasil mengalahkan ular jaksasa itu dengan mudah. Setelah pertarungan, Vel mengaktifkan batu teleportasi dengan sihirnya untuk membawa mereka semua turun ke lantai berikutnya. Mereka tiba di lorong dungeon yang sangat luas dan dipenuhi monster jaksasa, tapi Dora-chan dan Sui membereskan semuanya dalam sekejap mata. Menemukan area aman dengan air mancur, Mukoda memutuskan untuk istirahat makan siang dan menyajikan sup babi dan sandwich lezat yang membuat Vel, Dora-chan, dan Sui sangat lahap. Ketenangan mereka terganggu saat sekelompok petualang bernama Tempest masuk dengan panik membawa rekan mereka, Damian, yang terluka parah. Mukoda segera memberikan potion untuk menyelamatkannya. Pemimpin parti Tempest kaget dengan keampuhan potion Mukoda. Sebagai rasa terima kasih dan bonus, Mukoda memberikan beberapa potion tambahan kepada mereka. Bagi gantinya, pemimpin Tempest memberikan informasi bahwa ada 3 Spriggan di ruang bos lantai ini, jumlah yang jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Sampainya di ruang bos, 3 Spriggan jaksasa menghadang, tapi Dora-chan dan Sui lagi-lagi menghabisi mereka dengan serangan kombinasi api dan air yang dahsyat. Mukoda memungut item drop berupa magic bag ukuran sedang, tapi dia merasa agak bersalah seperti maling karena tidak ikut bertarung sama sekali. Di lantai berikutnya yang penuh jaksasa, Mukoda mencoba ikut bertarung, tapi nyalinya langsung ciut saat melihat monster besar menyerbu, dan akhirnya dia minta tolong lagi kepada familiarnya. Mereka tiba di lantai 29 yang ternyata berupa padang gurun pasir yang sangat luas dengan matahari terik, pemandangan yang aneh untuk sebuah dungeon bawah tanah. Panas yang ekstrim membuat Sui meleleh lemas, sehingga Vel terpaksa memasang kekai pelindung agar mereka bisa bertahan. Mukoda memesan minuman ion dingin dari Net Super untuk rehidrasi, dan Sui langsung segar kembali setelah meminumnya. Sebagai pendingin tambahan, Mukoda mengeluarkan es krim ukuran jumbo yang dinikmati bersama-sama di tengah gurun pasir yang panas. Perjalanan berlanjut hingga malam tiba dan suhu turun drastis. Mukoda harus membeli jaket hoodie tebal dan penghangat tubuh untuk menahan dinginnya malam gurun. Untuk makan malam, Mukoda memasak nabeyaki udon panas dengan daging rockbird dan tempura udang yang sukses menghangatkan tubuh mereka semua. Setelah perut kenyang, mereka tidur nyenyak menggunakan futon yang nyaman di tengah dinginnya malam dungeon. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Dora-chan dengan santai mengalahkan monster pasir yang muncul, dan akhirnya mereka tiba di depan ruang bos lantai terdalam. Di dalam ruang bos, seekor behemoth raksasa muncul dengan aura yang mengerikan, membuat Mukoda ketakutan setengah mati. Serangan sihir Dora-chan dan tembakan air Sui ternyata tidak mempan dan hanya terpental dari kulit keras behemoth yang memiliki resistensi tinggi.
Mengikuti saran Vel, Sui menyemburkan asam untuk melelehkan pertahanan Behemoth. Lalu Dora-chan dan Sui melancarkan serangan gabungan bertubi-tubi hingga monster itu tumbang. Setelah kemenangan itu, sebuah peti harta karun muncul berisi pedang sihir besar bernama Kalat Bulk yang langsung disimpan Mukoda karena terlalu mencolok. Merayakan keberhasilan menaklukkan dungeon, Mukoda mengadakan pesta gorengan dengan menyajikan berbagai macam kushiage dan corn dog yang disambut antusias oleh para familiar. Mukoda dan para familiarnya akhirnya berhasil keluar dari dungeon, namun mereka malah muncul di tengah keramaian pasar yang membuat semua orang terkejut. Dora-chan dengan polosnya membocorkan bahwa mereka baru saja menaklukkan lantai terbawah dungeon, membuat para petualang lain heboh dan Elran menyambut mereka dengan antusias. Di kantor Guild Petualang, Elran dan Ugor mendengarkan laporan penaklukan dungeon, sementara Elran terlihat sangat emosional karena mengkhawatirkan Dora-chan. Mukoda mengeluarkan peti harta karun mimik sebagai bukti penaklukan, membuat Elran dan Ugor terbelalak kaget karena item langka tersebut. Setelah mandi yang menyegarkan, Mukoda menikmati susu buah dingin, sementara Vel menolak mandi tapi tetap ingin jatah susunya. Perdebatan lucu terjadi saat Mukoda menyuruh Vel mandi karena bau. Namun pembicaraan terhenti saat mereka mendengar teriakan minta tolong dari dalam hutan. Dua anak kecil, Daryl dan Iris, sedang dikejar oleh orc ganas. Namun Dora-chan dan Sui dengan sigap melancarkan serangan untuk menyelamatkan mereka. Mukoda menenangkan anak-anak yang ketakutan, meski Vel sempat membuat mereka menangis lagi karena tampangnya yang menyeramkan dianggap guguk gede. Daryl dan Iris menceritakan kisah sedih mereka tentang ayah yang hilang di dungeon dan ibu yang sakit parah, memaksa mereka mencari uang sendiri. Tersentuh dengan cerita mereka, Mukoda memutuskan untuk memasak hidangan lezat, dimulai dengan memotong dan menumis bawang bombay. Mukoda memasak daging cocktail rice dengan saus teriyaki spesial, lalu menyusunnya menjadi burger lezat lengkap dengan telur mata sapi untuk anak-anak. Tidak mau kalah, Vel mendapatkan porsi burger super jumbo yang ditumpuk tinggi, dan ia langsung melahapnya dengan sangat puas. Mencanggung terjadi saat anak-anak dengan polosnya memanggil Mukoda dengan sebutan paman, membuatnya syok berat menyadari umurnya. Vel memberitahu bahwa ramuan biasa tidak akan menyembuhkan penyakit ibu anak-anak itu, dan menyarankan penggunaan eliksir yang bisa dibuat dari darah Earth Dragon. Mukoda meminta bantuan Sui untuk meracik eliksir menggunakan bahan-bahan langka, dan Sui berhasil menciptakan obat legendaris itu dengan mudah. Rombongan kembali ke kota Dolan menaiki punggung Vel yang berlari secepat kilat menembus hutan. Mukoda memberikan eliksir kepada Daryl dengan dalih transaksi bisnis seharga seekor orc agar anak itu tidak merasa berhutang budi. Terinspirasi oleh kebaikan Mukoda, Daryl berjanji akan menjadi pedagang hebat di masa depan dan melakukan transaksi yang jujur. Mukoda mengecek status familiarnya dan kaget melihat level Vel, Dora-chan dan Sui yang melonjak drastis setelah penaklukan dungeon. Saat mengecek statusnya sendiri, Mukoda menemukan skill baru bernama Tenant yang ternyata memberinya akses ke toko kue terkenal Fujiya. Mukoda membeli berbagai macam kue manis dari skill barunya, membuat Vel, Dora-chan dan Sui sangat antusias untuk pesta hidangan penutup. Mukoda menikmati roll cake yang lembut ditemani kopi hitam, kombinasi perfect yang membuatnya sangat bahagia. Para dewi di kayangan termasuk Ninlil, Agni, dan Kisharle menangis histeris melihat pesta kue di bawah sana karena mereka tidak mendapatkan persembahan. Di rumah Daryl, ibunya meminum eliksir pemberian Mukoda dan keajaiban terjadi. Ia sembuh total dan bisa menikmati sup hangat bersama anak-anaknya. Elran sedang berlagak keren sambil memberikan instruksi pemotongan monster kepada Marcel dan staf lainnya, padahal dia seharusnya bekerja di kantor. Momen canggung saat Ugor memergoki Elran yang sedang asik mengobrol, padahal dia sudah ditunggu untuk laporan. Ugor meminta maaf kepada Mukoda karena membuatnya menunggu, lalu menyeret Elran yang menangis pasrah kembali ke ruangannya. Mukoda mengeluarkan isi tas yang ternyata berisi tumpukan permata berkilauan dalam jumlah besar, membuat semua orang di ruangan itu terbelalak kaget. Diskusi serius tentang guild pedagang yang ingin membeli permata secara langsung, di mana Ugor menawarkan diri untuk mendampingi Mukoda agar tidak tertipu. Elran mencoba kabur dari pekerjaan dengan alasan ingin menggantikan Ugor, tapi Ugor mengancam akan menjual pedang dari taring Earth Dragon kesayangan Elran jika dia tidak bekerja. Elran panik setengah mati mendengar ancaman Ugor, dan akhirnya pasrah menuruti perintahnya demi menyelamatkan koleksi naga tercintanya. Mukoda mampir ke kedai sate pinggir jalan dan memesan 76 tusuk sate sekaligus untuk memenuhi nafsu makan Vel dan Sui yang luar biasa besar. Momen makan sate yang nikmat bersama Vel dan Sui, di mana Mukoda mulai mendapatkan inspirasi kuliner baru dari aroma daging bakar. Mukoda dan Ugor tiba di guild pedagang dan disambut oleh Adriano dan penilai barang bernama Ruslan.
Ruslan mulai memeriksa permata-permata yang dibawa Mukouda dengan sangat teliti menggunakan alat pembesarnya. Ruslan gemetar dan sangat terkejut saat menemukan Imperial Topaz yang sangat langka di antara tumpukan permata tersebut. Adriano mengajukan harga penawaran sebesar 7.640 koin emas yang membuat Mukouda kaget karena jumlahnya sangat banyak. Ugor dengan tegas menolak tawaran tersebut dan melakukan negosiasi agresif, menekankan bahwa harga itu terlalu rendah untuk kualitas permata dungeon. Setelah ditekan oleh Ugor, Adriano akhirnya menaikkan harga beli menjadi 9.480 koin emas, sebuah kenaikan yang signifikan. Kembali ke Guild Petualang, Ugor menyerahkan kartu Guild Mukouda yang kini telah ditingkatkan menjadi rank A. Mukouda panik dan merasa belum siap menjadi rank A karena tanggung jawabnya yang besar, sementara Vel justru terlihat senang. Mukouda mulai memasak makan malam menggunakan alat penggiling daging mithril buatan Sui untuk mengolah daging Bloody Horn Bull dan Orc. Proses mencampur daging giling dengan tumisan sayuran, telur dan bumbu-bumbu hingga adonan meatloaf menjadi lengket dan siap dicetak. Mukouda menyusun adonan meatloaf ke dalam loyang yang sudah dilapisi bacon, lalu menyisipkan telur puyuh rebus di bagian tengahnya. Membuat saus spesial dari campuran sari daging, mentega, saus tomat, dan anggur merah yang dimasak hingga mengental. Hidangan meatloaf yang lezat siap disantap, dan Vel dan Sui langsung melahapnya dengan penuh semangat. Mukouda mencicipi kue Madeleine di kamarnya dan memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah terima kasih kepada Ugor. Para dewi dan dewa di kayangan mengeluh iri melihat Mukouda makan enak, sementara mereka menginginkan persembahan makanan manis dan alkohol. Ugor pulang ke rumah dan membagikan kue pemberian Mukouda kepada istri dan anak-anaknya, menciptakan momen keluarga yang hangat. Mukouda dan Vel jalan santai di kota di mana Vel mulai menuntut makan siang, tapi Mukouda sedang ingin istirahat dari rutinitas memasak yang melelahkan. Ide pesta barbeque muncul sebagai solusi praktis, namun Mukouda sadar dia memerlukan alat panggang yang layak dan berencana memesannya ke Pandai Besi. Mukouda mampir ke guild dan mendapat informasi dari staf guild bahwa para dwarf di kota ini memang ahli tapi sangat keras kepala dan gila alkohol. Untuk makan siang sementara, Mukouda menyajikan semangkuk nasi daging wyvern sederhana yang langsung dilahap habis oleh Vel, Sui, dan Dora-chan. Mukouda membuka net super dan membeli sebotol whisky Santori, berniat menggunakannya sebagai pelicin untuk meluluhkan hati pandai besi dwarf. Mukouda mencoba memesan alat panggang custom ke Alesh, si pandai besi, namun malah diusir mentah-mentah karena Alesh menganggap pesanan itu tidak menantang. Mukouda mengeluarkan senjata rahasianya berupa whisky, dan sikap Alesh langsung berubah drastis menjadi ramah setelah mencicipi aroma dan rasanya. Kesepakatan akhirnya tercapai. Alesh bersedia membuatkan kompor barbeque dengan bayaran 350 koin emas ditambah bonus 10 botol whisky. Sesampainya di penginapan, Mukouda baru teringat hal fatal bahwa dia lupa memberikan persembahan rutin kepada para dewa-dewi. Para dewa-dewi langsung menghubungi Mukouda lewat telepati dan memarahinya habis-habisan karena keterlambatan pengiriman jatah mereka. Hephaestus dan Wahaknan malah bahas tentang tenan toko miras yang baru akan terbuka jika level Mukouda naik dan mendesaknya untuk segera grinding. Mukouda dengan tegas menolak paksaan untuk menaikkan level hanya demi toko miras, bahkan mengancam akan menghentikan persembahan jika mereka terus memaksa. Kesepakatan damai tercapai. Mukouda menaikkan anggaran jajan mereka menjadi 6 koin perak dengan syarat tidak ada lagi paksaan untuk leveling. Sesi pemesanan dimulai. Ninil memborong kue, Ki Charle memilih produk kecantikan, sementara Agni dan para dewa pria memesan berbagai jenis alkohol. Untuk melepas stres, Mukouda mulai memasak roast coconut rice utuh yang diisi dengan pilaf beku, lalu memanggangnya di dalam oven. Sambil menunggu panggangan matang, Mukouda meminta Sui untuk membuatkan beberapa gelas dan piring dari bahan mithril. Ayam panggang raksasa akhirnya matang sempurna. Vel dan yang lainnya langsung berpesta menikmati kulit yang renyah dan daging yang juicy. Sebagai hidangan penutup, Mukouda menyajikan puding lembut yang bergoyang-goyang, membuat Dora-chan sangat kegirangan. Di alam para dewa, Hephaestus dan Vahagen diam-diam memberikan berkah perlindungan kepada Mukouda agar dia lebih aman saat berpetualangan. 3 hari kemudian, Mukouda kembali ke bengkel Alesh dan mendapati panggangan pesanannya sudah jadi dengan desain yang telah disempurnakan. Alesh yang antusias memaksa Mukouda untuk langsung uji coba alat panggang tersebut di depan bengkelnya saat itu juga. Pesta BBQ kedua dimulai. Mukouda memanggang daging orc dan Bloody Horn Bull, sementara Alesh ikut menyumbangkan sosis buatannya sendiri. Mukouda mengintroduksi saus wasabi shoyu kepada Alesh, yang awalnya ragu namun akhirnya mengakui kelezatan rasanya yang menyegarkan. Mukouda meracik highball dingin menggunakan gelas mithril buatan Sui, membuat Alesh terperangah melihat es batu dan air soda. Alesh meminum highball tersebut dengan nikmat dan akhirnya menyadari bahwa Mukouda adalah petualang hebat yang sedang menjadi buah bibir di kota. Mukouda berencana meninggalkan kota Dolan, namun Vel dan Sui merengek minta berburu dulu sebelum pergi.
Sambil menunggu yang lain berburu, Mukouda meminta bantuan Sui untuk membuat corong mithril demi proyek sosisnya. Mukouda mulai menggiling daging orc, membumbui, dan memasukkannya ke dalam usus domba menggunakan corong buatan Sui. Sosis selesai dipanggang dengan sempurna. Mukouda dan Sui pun mencicipi hasil karya mereka yang nikmat. Vel dan Dora-chan pulang dengan tumpukan monster buruan yang menggunung, termasuk Saber Tiger yang tidak muat di tas. Pesta sosis dimulai. Mereka semua makan dengan lahap, sampai Mukouda harus membuka bir dingin untuk menyegarkan diri. Momen perpisahan yang dramatis saat Elram menangis histeris ingin ikut Dora-chan, namun akhirnya diseret pulang oleh Ugor. Rombongan tiba di kota keramik Nichhof dan membuat penjaga gerbang terperangah melihat kartu Guild Rank A milik Mukouda. Guildmaster Goran langsung meminta bantuan untuk membasmi Evil Plan dan Q-Clops yang meresahkan. Mukouda pergi ke Guild Pedagang dan menyewa sebuah mansion mewah tipe 7 LDK dari Domenico sebagai tempat tinggal sementara. Di dapur yang luas, Mukouda memutuskan memasak kari daging orc spesial dengan campuran 2 jenis bumbu instan. Aroma kari yang menggoda membuat Vel, Dora-chan, dan Sui makan dengan sangat lahap hingga minta tambah berkali-kali. Mukouda menjeret Vel yang enggan mandi ke kamar mandi mewah untuk dicuci bersih, dibantu siraman air dari Sui. Setelah mandi, Vel mengeringkan bulunya dengan sihir angin yang begitu kuat hingga membuat Mukouda terpental. Setelah hari yang melelahkan, Mukouda, Sui, dan Dora-chan tidur bersama di kasur empuk, sementara Vel memilih tidur di lantai. Keesokan harinya di hutan, Mukouda membagi tim di mana Vel dan Dora-chan ke bagian dalam, sementara dia dan Sui di pinggiran. Mukouda menggunakan senjata rahasia berupa herbisida Jepang untuk membasmi Evil Plan tanpa perlu bertarung fisik. Seekor Evil Plant raksasa muncul, namun langsung layu tak berdaya setelah disemprot herbisida tepat di mulutnya oleh Mukouda. Vel dan Dora-chan kembali dengan santai melaporkan bahwa mereka sudah membasmi semua monster, termasuk Cyclops di tambang. Kembali ke mansion, Mukouda menyadari bahwa Sui telah berevolusi menjadi huge slime setelah banyak bertarung hari itu. Mukouda mengecek status Sui dan menemukan skill baru, Giganti Size, yang memungkinkan Sui mengubah ukurannya menjadi besar. Dalam segmen tambahan, Mukouda dan Vel membahas kemungkinan evolusi terakhir Sui menjadi Emperor Slime yang sangat kuat. Mukouda ingin menguji seberapa besar Sui bisa tumbuh dengan skill Giganti Size, dan hasilnya Sui berubah menjadi slime jaksasa yang menutupi pemandangan. スライムなのか我が出会ったヒュージスライムより Vel bahkan terkejut melihat ukuran Sui yang melebihi huge slime biasa, namun Mukouda buru-buru meminta Sui kembali ke ukuran normal karena terlalu mencolok. Waktunya sarapan, Mukouda dengan cekatan menyiapkan Cocktris Tricolor Bowl menggunakan daging cincang, okra, dan telur di atas nasi hangat. Meskipun Vel sempat mengeluh karena dagingnya sedikit, ia tetap melahapnya dengan lahap, sementara Sui sangat menyukai telur yang lembut itu. Mukouda mampir ke tempat Horas si tukang jagal untuk mengurus Cyclops. Di sana, Goran menyarankan Mukouda untuk berjalan-jalan di kota keramik Nichhof. Dalam tur belanja keramiknya, Mukouda mengunjungi toko Ida dan disambut antusias oleh pemilik toko yang nyentrik saat tahu dia petualang rank A. Mukouda lanjut melihat-lihat gelas pendingin otomatis di toko Savory dan akhirnya membeli seset cangkir teh elegan di toko Dovan. Vel tiba-tiba merengek ingin ke dungeon daripada ke laut, dan parahnya dia berhasil menghasut Dora-chan dan Sui untuk ikut memojokkan Mukouda. Mukouda akhirnya mengalah dengan syarat mengambil quest guild besok, namun saat kembali ke guild, Horas dan Goran tampak sedang pusing. Goran menjelaskan masalah pemukiman orc yang muncul mendadak dan meminta bantuan Mukouda karena kekurangan petualang rang tinggi. Mukouda diperkenalkan dengan party Shadow Warrior yang dipimpin Alonso bersama Clement, Matthias, dan Ernest yang terlihat agak tegang. Para anggota Shadow Warrior ternganga saat Mukouda memperkenalkan Vel, Dora-chan, dan Sui sebagai monster kontraknya yang menaklukkan Dungeon Dolan. Karena berjalan kaki terlalu lama, Mukouda meminta Sui membesar lagi untuk mengangkut seluruh rombongan melompat langsung ke lokasi hutan. あとは多くを殲滅するだけです。アロンゾさん、 Sesampainya di hutan, Vel mendeteksi sekitar 200 orc dan Mukouda menyerahkan pembantaian utama pada para monster kontraknya. Pertunjukan kekuatan dimulai, Vel, Dora-chan, dan Sui memusnahkan pemukiman orc dalam sekejap mata membuat party Shadow Warrior shock berat. よくわかります。 Ekor orc general yang lolos berlari ke arah Mukouda, memaksanya untuk menghadapinya sendiri dengan sihir pertahanan dan pedang pendeknya. Mukouda dengan panik namun efektif menembakkan stone bullet bertubi-tubi dan menebas orc tersebut hingga tewas di depan mata Alonso.
Setelah pertempuran singkat itu, Mukoda mengajak semua orang istirahat makan siang dan menyajikan burger spesial daging Bloody Horn Bull. Alonso dan rekan-rekannya menangis terharu saat mencicipi kelezatan burger buatan Mukoda yang jauh melampaui makanan biasa mereka. Kembali ke guild dengan kecepatan kilat, Geran memberikan hadiah 161 koin emas dan Mukoda membaginya dengan adil, meski Shadow Warrior merasa tak pantas menerimanya. Malam harinya, Mukoda memasak hidangan perpisahan di dapur sewaan, menyiapkan daging Bloody Horn Bull panggang garam yang mewah. Mukoda membungkus daging dengan adonan garam dan rosemary, lalu meminta bantuan Sui untuk mengaduk saus master telur dengan getarannya. Momen memecahkan kerak garam yang keras mengungkapkan daging panggang yang sangat empuk dan aromatik membuat Vel tak sabar. Vel, Dora-chan, dan Sui menikmati daging panggang garam tersebut dengan lahap, memuji kelembutan dan rasa asin yang pas. Sebagai penutup hari yang melelahkan, Mukoda menyajikan kue stroberi, puding, dan kue coklat untuk para monster kontraknya yang telah bekerja keras. Mukoda dan rombongannya akhirnya tiba di tepi laut yang indah, membangkitkan kenangan masa lalu Mukoda tentang liburan pantai sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke kota laut Berlean. Setelah melewati gerbang kota Berlean, Mukoda mampir ke pasar ikan namun mendapat kabar buruk dari seorang nelayan berotot bahwa mereka tidak bisa melaut karena kemunculan kraken. Mukoda bertemu dengan Marks, Guildmaster Berlean yang berpenampilan garang dengan penutup mata yang langsung meminta bantuan mereka untuk mengalahkan kraken yang meresahkan. Mukoda terkejut melihat rumah sewaan yang disiapkan Marks ternyata adalah sebuah villa mewah bekas bangsawan membuat Sui dan Dora-chan sangat bersemangat untuk menjelajahinya. Memanfaatkan dapur villa yang lengkap, Mukoda mulai memasak makan malam dengan menu spesial Hayashi Rice menggunakan daging minotaur dan jamur yang ditumis harum. Hidangan Hayashi Rice dengan daging minotaur yang empuk akhirnya siap disajikan. Aromanya yang menggugah selera langsung memancing air liur Vel dan yang lainnya. Momen makan malam yang nikmat dimulai. Vel sangat menyukai perpaduan rasa manis dan asam dari sausnya, sementara Mukoda juga ikut menikmati hasil masakannya sendiri. Meski sudah kenyang, Sui dan Dora-chan merengek meminta makanan penutup, jadi Mukoda menyajikan berbagai kue manis dan puding yang langsung dilahap habis oleh mereka. Keesokan harinya di pelabuhan, Mukoda dan Vel kebingungan karena posisi kraken terlalu jauh di tengah laut dan tidak terlihat dari tebing seperti strategi Vel sebelumnya. Mukoda mencoba meminjam kapal kepada para nelayan, namun mereka menolak mentah-mentah karena takut kapal mereka akan hancur diserang kraken. Sui memberikan solusi cerdas dengan menggunakan skill raksasanya untuk berubah menjadi pelampung besar yang bisa ditumpangi Mukoda dan Vel menuju tengah laut. Di tengah laut, Vel merasakan hawa keberadaan monster yang semakin kuat, dan tak lama kemudian tentakel raksasa mulai muncul dari permukaan air. Ternyata bukan hanya kraken, ada juga Sea Serpent yang sedang bertarung melilit kraken tersebut, membuat situasi seperti film monster raksasa di mata Mukoda. Dora-chan melesat cepat dan menghabisi Sea Serpent dengan serangan listrik, sementara Vel bersiap melancarkan sihirnya ke arah kraken. Sui tidak mau kalah dan ikut menyerang monster raksasa lain bernama Aspidokelone yang muncul tiba-tiba, menembaknya dengan serangan air bertekanan tinggi hingga tewas. Setelah pertempuran singkat, Mukoda memeriksa hasil buruan mereka dan sangat senang mengetahui bahwa daging monster-monster S-rank ini ternyata bisa dimakan dan berkualitas tinggi. Kembali ke guild, Marks sangat terkejut melihat Mukoda sudah pulang begitu cepat dan lebih kaget lagi saat tahu mereka berhasil membawa pulang monster-monster legendaris itu. Di tempat pemotongan, Marks menginstruksikan para pekerja guild untuk segera memproses kraken raksasa tersebut agar kesegarannya tetap terjaga. Sementara para pekerja sibuk memotong daging kraken, Mukoda menyiapkan bumbu spesial berupa campuran kecap asin, mirin, dan jahe parut dalam jumlah besar. Daging kraken utuh digantung, dan Mukoda menggunakan sihir apinya untuk memanggangnya secara merata hingga matang sempurna dalam sekejap. Marks dengan semangat mengumumkan pesta perayaan pembasmian monster laut kepada seluruh warga kota dan mengeluarkan stok minuman keras dari gudang. Mukoda menambahkan sentuhan akhir pada potongan cumi bakar dengan mayones dan bubuk cabai, lalu membagikannya kepada Vel, Dora-chan, Sui, dan warga kota. Pesta berlangsung meriah di pinggir laut. Para nelayan bersulang dengan gembira dan Mukoda menikmati momen santai sambil menyantap cumi bakar dan minum bir dingin. Vel, Dora-chan, dan Sui tampak sangat menikmati hidangan cumi bakar tersebut, memuji teksturnya yang kenyal dan rasa bumbunya yang pas. Vel membangunkan Mukoda dengan tidak sabar karena ingin segera pergi ke pasar pagi. 朝市が立つんだって。 Mukoda memandikan Vel di bak mandi sambil ngobrol santai tentang rencana mereka ke pasar. Sesampainya di pasar pagi yang ramai, hidung tajam Vel langsung mencium aroma makanan enak. Seorang penjual ikan bakar mengenali Mukoda sebagai penakluk kraken dan memberinya porsi jumbo sebagai bonus. Mukoda, Vel, dan yang lainnya menyantap ikan bakar yang lezat itu dengan lahap. Mukoda mencicipi sup kerang batu besar yang rasanya sangat gurih dan memutuskan untuk memborongnya. Niat Mukoda makan tiram mentah langsung batal setelah penjual mengingatkan soal parasit yang mengerikan.
気をつけます。 Mukoda melanjutkan belanja berbagai makanan laut dan mendapatkan banyak bonus dari para pedagang yang ramah. Di halaman rumah, Mukoda mulai menyiapkan adonan okonomiyaki. Meski Vel sempat protes karena melihat banyak sayuran. Mukoda memasak okonomiyaki spesial di atas tepan dengan topping daging kraken dan udang merah. Setelah matang dan diberi saus dan mayones, Vel, Sui, dan Dora-chan langsung menyantapnya dengan nikmat. Mukoda membuatkan okonomiyaki tiram ukuran raksasa khusus untuk Vel dan melakukan atraksi membalik yang keren. 我のお好み焼きが Kenyang makan, para monster kontrak pamit pergi berburu sebentar untuk melancarkan pencernaan. Baru saja mereka pergi, Marks datang ke rumah membawa surat pesanan barang dari Lambert. Marks menanyakan keberadaan monster kontrak Mukoda dan menyinggung rumor tentang kemunculan Red Dragon di dekat situ. Ternyata di hutan, Vel, Dora-chan, dan Sui dengan mudahnya melumpuhkan Red Dragon yang dirumorkan itu. Para monster kontrak pulang dan dengan santainya mengeluarkan bangkai Red Dragon dari tas sihir di depan Mukoda. レッドドラゴンだ。久しぶり Untuk menenangkan diri dari syok melihat naga, Mukoda memutuskan membuat es serut buatannya sendiri. Dora-chan memakan es serut terlalu cepat sampai kepalanya beku, alias brain freeze. いちごなら食ってみんこともない。 Vel yang awalnya meremehkan akhirnya ikut terkena brain freeze gara-gara makan es serut stroberi dengan lahap. フェルをやり込めるなんて、レッ Mukoda membawa bangkai naga ke gudang guild dan menunjukkannya kepada Marks yang langsung syok berat. すまん。一瞬我を忘れた。 Marks yang masih gemetar menegaskan kalau Mukoda sudah pantas naik ke rank S karena prestasi ini. Saatnya memberi persembahan, para dewi-dewi mulai menagih pesanan mereka seperti kue manis dan produk kecantikan. Dewa Hephaestus dan Fahagn ikut nimbrung meminta jatah minuman keras dan juga okonomiyaki buatan Mukoda. Akhirnya Mukoda mengirimkan tumpukan okonomiyaki dan barang-barang pesanan para dewa-dewi itu ke alam mereka.